Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional hari ini di Gedung KPU Jakarta. Namun sidang pleno yang dibuka oleh Ketua KPU Hashim Asyari kemudian diskors karena pimpinan KPU harus hadir dalam sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu DKPP yang jadwalnya berbarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum KPU memulai proses rekapitulasi penghitungan suara secara nasional hasil pemilu 2024 hari ini. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional ini dibuka oleh Ketua KPU Hashim Asyari pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Rapat pleno dihadiri pimpinan KPU dan juga saksi peserta pemilu. Baik saksi dari masing-masing paslon Capres-Cawapres, saksi dari partai politik, dan perwakilan dari Bawaslu. Di awal rapat pleno, pimpinan KPU pun membacakan tata tertib rapat kepada para peserta. Tak lama setelah itu, Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan rapat pleno diskors karena pimpinan KPU harus menghadiri sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP yang jadwalnya bersamaan. Untuk kesempatan rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil penghitungan suara itu akan kita mulai dari PPLN, pemilu di luar negeri, karena yang sudah relatif siap dari 128 PPLN sudah hadir 120. Namun demikian, Ibu Bapak sekalian, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 28 Februari 2024, kami semua anggota KPU mendapatkan panggilan sidang dari DKPP yang dijadwalkan jam 9 pagi tadi. Kami sudah menyampaikan kepada Majelis Pimpinan DKPP bahwa kami akan membuka dulu rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional. Dan oleh karena itu kami mohon maaf, mohon izin rapat pleno ini kita skors terlebih dahulu karena kami bertuju harus menghadiri sidang sebagai Ketua sebelum diskors. Iya sebentar, sebagai teradu dalam sidang di KPW. Sidang pleno pun diskors dan akan dilanjutkan kembali setelah pimpinan KPU usai menghadiri sidang di DKPP. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, apa perkembangan terbaru dari kantor KPU Pusat? Kami ajak Anda bergabung dengan reporter TV One Hilda Ramadanti. Selamat malam Hilda, apakah ada informasi terbaru dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sampai malam hari ini? Ya baik, selamat malam Kenane dan juga pemirsa. Memang betul sekali hari ini Komisi Pemilihan Umum masih menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu maksud kami 2024 pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat yang dimulai tadi pagi. Namun rapat pleno tersebut memang sempat terpaksa diskors karena memang ketua dan juga anggota dari KPU harus mengikuti sidang pemeriksaan di KPP yang memang waktunya bersamaan. Adapun rapat pleno nasional pemilu luar negeri ini hari ini juga akan menghitung 127 dari 128 PPLN yang ada, namun sisa satu PPLN yakni PPLN dari Kuala Lumpur karena memang akan dilakukan pemungutan suara ulang. Dan untuk PPLN atau panitia pemilihan luar negeri dari 6 negara yang baru saja dibicarakan hari ini yakni PPLN Yunani, PPLN Perth Australia, PPLN Manila Philippines, PPLN Rabat Maroko, PPLN Praha Republik Ceko, dan juga PPLN Manama Bahrain. Dan sudah ada hasil dari PPLN Yunani yakni Prabowo Gibran unggul dengan perolehan 659, lalu diikuti oleh Anies dan juga Muhaimin Iskandar oleh Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebesar 233, dan yang terakhir adalah Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan 98. Dan juga untuk PPLN Perth Australia, Prabowo Gibran mencapai 1.137, lalu Ganjar 1.600, Anies 708. Dan juga yang Manila
Untuk pasangan calon nomor urut 1 84, pasangan calon nomor urut 2 478, dan juga pasangan nomor urut 3 353. Dan juga pemirsa, memang Komisi Pemilihan Umum juga masih melakukan proses rekapitulasi data, yakni dengan bisa disimak juga di Sirekap, yakni dengan website di pemilu, yakni pemilu2024.kpu.go.id. Dan juga kami juga tadi sempat berhasil mendapatkan data terbaru pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka masih memimpin unggul dengan perolehan 58,83%, lalu diikuti juga oleh pasangan nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24,48%, dan yang terakhir adalah Ganjar Pranowo serta Mahfud MD dengan perolehan 16,68%. Kembali ke studio, Ken Ane. Baik, terima kasih Hilda Ramadanti mengabarkan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.